Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang terapi gangguan pada sistem respirasi di blok RS ini ya. Saya Dr. Enarviani dari Departemen Farmakologi Farmasi FK UPN Veteran Jakarta. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk ke bahasan tentang gangguan pernafasan, kita ingatkan sedikit tentang anatomi dan fungsi dari sistem pernafasan. Di mana sistem pernafasan kita dimulai dari hidung, ya, di situ juga ada sistem sinus, lanjut ke tenggorok, ke laring, ke faring, ke bronkus, sampai ke paru-paru, dan akhirnya ada alveolus, di mana merupakan tempat pertukaran oksigen ya dari paru-paru ke darah untuk dibawa udara yang baik ke seluruh tubuh dan membawa udara yang buruk untuk dikeluarkan dari hasil metabolisme. Sini kita bisa lihat di daerah alveolus ya. Ini paru-parunya di mana oksigen itu akan masuk ya dari darah, dari oksigen yang baik ya, yang banyak oksigennya, lalu akhirnya mengalami pertukaran dibawa oleh darah, dibawa ke jaringan. Ya, kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara pertukaran dengan oksigen dan karbon monoksida, di mana karbon monoksida itu ternyata lebih mudah gitu ya masuk dan bertukar di dalam jaringan. Makanya kita harus menjaga nih dari polutan yang ada di sekitar kita. Lanjut ke saluran pernafasan, kita bisa lihat di sini terdapat dua bagian, yaitu saluran pernafasan bagian atas, yaitu lubang hidung, ya, rongga hidung sampai ke faring, terdiri dari orofaring, nasofaring, gitu ya. Lalu masuk ke saluran pernafasan bawah. Di situ ada laring, trakea, bronkus, bronchiolis, alveolus, dan membran alveolus kapiler. Kita bisa lihat gangguan-gangguannya pada saluran pernafasan atas adalah faringitis, sinusitis, tonsilitis, ya, berada di rongga hidung dan rongga mulut. Dan saluran pernafasan bawah, misalnya contohnya adalah asma, bronkitis kronik, emfisema. Gangguan pada sistem pernafasan secara umum bisa terjadi karena 4 faktor ya. Pertama, adanya sumbatan saluran pernafasan. Sumbatan berarti ada konstriksi, ada inflamasi, ada sekresi dari mukus yang berlebihan. Ya. Lanjut, karena kegagalan difusi gas di alveolus, ya. Kenapa bisa terjadi kegagalan? Karena ada penebalan di membran alveolus yang biasanya dia tipis dan mudah untuk berdifusi gasnya atau oksigennya, dia karena adanya fibrosis menjadi tidak bisa atau sulit. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas dan ekspansibilitas. Jadi dia kapasitasnya sudah terbatas dan nggak bisa untuk melebar lagi, ekspansif lagi rongga dadanya. Jadi bisa jadi karena pneumotoraks, di mana paru menjadi kolaps dan sebagainya. Selanjutnya ada kegagalan pemicuan ventilasi, di mana ini adanya gangguan pada sistem saraf pusat, pada trauma kepala, kerusakan neuromuskular, ya, sehingga menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Gangguan ini secara umum biasanya gejalanya tidak khas ya, jadi bisa batuk, ya. Nah, batuk ini juga nanti ada yang sifatnya batuk kering atau batuk berdahak. Ada pilek atau hidung mampet, ada keluhan sesak atau dyspnea, ada keluhan nafasnya berbunyi, breathing sound. Di sini kita akan belajar tentang mengi atau wheezing. Lalu ada hemoptisis, batuk darah, ya. Ini semuanya dapat menjadi keluhan-keluhan dari gangguan sistem pernafasan. Batuk sebenarnya adalah proses proteksi tubuh ya, untuk mekanisme pembersihan tubuh sehingga dia mengeluarkan benda asing yang ada di saluran pernafasannya. Ya. Sedangkan untuk sesak karena adanya obstruktif saluran nafas gitu ya,
juga gangguan ekspansif tadi atau kelemahan otot nafas ya, sehingga dia nggak bisa bernafas dengan mudah. Ya, sekarang kita bahas tentang batuk. Batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan. Jadi dia bisa disebabkan karena adanya lendir, gitu ya, makanan, debu, asap dan sebagainya. Berdasarkan waktu, batuk dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batuk akut, biasanya kurang dari 3 minggu. Contohnya adalah ISPA, rhinitis allergica, gitu ya. Subakut 3-8 minggu, bisa termasuk asma dan sinusitis bakteri. Batuk kronis lebih dari 8 minggu, misalnya sinusitis, asma, batuk bronkitis kronik gitu ya, atau bronkiektasis. Jadi asma sama sinusitis itu tergantung ya kondisinya berapa lama yang dia menyebabkan batuk. Jadi bisa masuk ke subakut dan kronis. Selanjutnya berdasarkan sputumnya, warna sputumnya kita bisa lihat dia bisa masuk ke batuk yang produktif gitu ya. Jadi bisa produktif menghasilkan sputum atau batuk yang kering. Nah, ini juga dapat membantu diagnosis penyakit kita. Misalnya kalau sputumnya putih, dia bisa jadi bronkitis kronik atau fibrosis atau asma. Kalau sputumnya hijau misalnya atau purulen, kita bisa karena infeksi. Ya, kalau misalnya merah muda gitu ya, misalnya karena odem paru atau karena sputumnya darah, bisa karena tuberkulosis. Selanjutnya adalah penyebab batuk. Penyebab batuk tadi bisa macam-macam ya, karena kan bisa karena alergi, bisa karena banyaknya lendir di situ ya. Jadi tadi ya bisa karena infeksi saluran pernafasan, bisa karena alergi, bisa karena asma, bisa karena benda asing, bisa karena tersedak. Hanya karena tersedak dia bisa menjadi batuk-batuk, apalagi untuk adik bayi gitu ya, minum susu. Bisa karena menghirup asap rokok. Tadi kita juga bisa lihat bagaimana polusi, misalnya karbon monoksida, ya dia bisa lebih invasif dan juga bisa menyebabkan batuk. Atau juga batuk psikogenik. Jadi batuk psikogenik ini bisa karena emosi psikis gitu ya. Jadi dia tanpa alasan ya, karena psikis aja dia bisa menyebabkan batuk. Ini adalah mekanisme batuknya, bagaimana batuk itu dapat mengiritasi ya saluran pernafasan, lalu akhirnya ada inspirasi yang dalam, terkompresi, akhirnya diekspulsifkan, gitu ya, dibatukkan, gitu ya. Bagaimana penata laksanaan batuk? Bisa ada 3 penata laksanaan. Yang pertama tidak memerlukan obat spesifik gitu ya. Jadi batuk yang disebabkan karena memang dia tidak perlu obat yang spesifik, hanya karena misalnya dia tadi psikogenik, atau misalnya karena tersedak, atau karena misalnya dia udara yang tidak bersih, atau misalnya dia merokok gitu ya. Jadi hanya minum air putih yang hangat cukup dan menghindari paparan bahan yang merangsang tadi gitu ya. Kalau misalnya karena batuk karena dingin ya, juga menghindari paparan cuaca dingin. Yang kedua, pengobatan simptomatik. Jadi misalnya bukan untuk terapi spesifik etiologinya, tapi simptomnya, batuknya diberikan obat anti batuk hanya sebatas untuk simptom saja. Yang ketiga, pengobatan spesifik ini diberikan terhadap penyebab batuknya. Jadi misalnya kalau itu sangat tergantung pada etiologi dan mekanismenya ya. Kalau pada asma berarti kan ada penyempitan gitu ya, penyempitan dari saluran pernafasan, makanya harus ada bronkodilator gitu ya. Atau tambahin dengan kortikosteroid untuk antiinflamasinya. Postnasal drip karena sinusitis berarti kita harus di drainase atau diberikan antibiotik gitu ya. Postnasal drip karena alergi atau mungkin karena non alergi berarti penyebabnya apa gitu ya, penyebabnya apa, hindari dan kasih antihistamin dekongestan. Batuk pada bronkitis kronik gitu ya, maka kita harus bisa menghentikan penyebabnya juga. Oke, untuk batuk kita tadi sudah dapat di pengantarnya bahwa bisa dibagi menjadi antitusif gitu ya, batuk kering dan batuk berdahak. Untuk yang batuk kering kita sebutnya dengan antitusif. Antitusif adalah obat yang dapat menekan refleks batuk ya yang digunakan pada saluran nafas yang tidak produktif. Jadi batuknya akibat teriritasi. Batuk kering ini biasanya bukan merupakan mekanisme pengeluaran benda asing ya. Jadi biasanya nggak perlu batuk ini gitu ya. Jadi hanya karena dia teriritasi aja sehingga harus dihentikan, kalau nggak dia bisa mengganggu.
Ya, secara umum berdasarkan tempat kerjanya antitusif itu dibagi menjadi dua, yaitu antitusif yang bekerja di perifer dan yang di sentral. Dan sentral itu pun kita bagi menjadi dua, yaitu golongan narkotik sama non narkotik. Untuk yang antitusif bekerja di perifer, obat ini menekan batuk ya dengan mengurangi iritasi lokal di saluran nafas. Jadi dengan cara kita menganestesi langsung atau mungkin bisa juga secara tidak langsung untuk menekan di lendir di saluran nafas gitu ya. Yang termasuk obat-obat anestesi ini misalnya benzokain, benzil alkohol, fenol, garam fenol gitu ya. Jadi dia mengurangi batuk akibat rangsang reseptor iritan yang ada di faring. Yang topikal juga bisa seperti tetakain, kodein, ya, kokain dan lidokain, gitu ya. Ini untuk prosedur pemeriksaan bronkoskopi dia bisa digunakan secara topikal. Tapi harus hati-hati karena dia bisa menekan jalan nafas, gitu ya, dan juga menyebabkan kejang pada penderita penyakit hati atau jantung. Demulsion, jadi memberikan melapisi mukosa faring gitu ya, mencegah kekeringan dari selaput lendir. Jadi diberikan demulsi ya, sehingga dia terlapisi. Oke. Di sini selanjutnya adalah antitusif yang bekerja di perifer. Ini selain tadi demulsion adalah herbal ya. Kita sudah melihat tadi ada yang secara anestesi, lalu melapisi, demulsion. Yang ketiga adalah obat-obat herbal. Obat herbal ini secara tradisional turun temurun ya, telah digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengurangi keluhan baik batuk ya, baik batuk yang kering maupun yang batuk berdahak ya. Misalnya jahe atau jahe merah. Jahe ini mengandung beberapa metabolit sekunder ya, seperti khususnya adalah gingerol dan sogaol ya, yang dia bersifat anti radang gitu ya, anti mikroba, juga antioksidan gitu ya. Jadi beberapa jurnal secara ilmiah sudah menyampaikan bahwa jahe ini dapat mempercepat masa pemulihan radang, dapat menstimulasi juga kerja sistem imun gitu. Ya, jadi ini secara turun temurun empiris sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Obat herbal lain misalnya jeruk nipis khususnya ya, daun saga gitu ya, daun sirih merah dan sebagainya. Selanjutnya antitusif yang bekerja di sentral. Yang bekerja di sentral ini artinya dia menekan batuk dengan meninggikan ambang rangsang ya, yang dibutuhkan untuk merangsang pusat batuk. Jadi dibagi menjadi yang narkotik sama non narkotik. Ya, golongan narkotik biasanya adalah golongan opiat ya, yang dia mempunyai efek farmakologinya ada beberapa, misalnya bisa analgetik, jadi buat pereda nyeri juga, antitusif, dia bisa sedatif, bisa menyembuhkan ngantuk, menghilangkan rasa sesak dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kodein, morfin gitu ya. Ini sering digunakan dengan efek sampingnya hati-hati, ada penekanan pusat nafas, menyebabkan konstipasi, bahkan menyebabkan mual muntah. Dan juga hati-hati adalah efek adiksi, yaitu ketergantungan terhadap obat ini. Kodein merupakan antitusif narkotik yang paling efektif dan salah satu obat yang paling sering diresepkan ya. Di sini ada dosis pada orang dewasa 20-60 mg ya. Dia ini sangat sedikit sekali sebenarnya menyebabkan penekanan pusat saraf gitu ya, dan pembersihan mukosiliar, tapi efektif ya, termasuk yang efektif dan sering diresepkan gitu ya. Efek sampingnya dia bisa menyebabkan obstipasi, mual, muntah, depresi pernafasan ya, dengan dosis pada dewasa dan anak dapat dilihat di sini. Selanjutnya kita lanjut ke antitusif yang non narkotik. Non narkotik ada beberapa yang sering digunakan. Yang pertama adalah dextrometorphan gitu ya, DMP, dextrometorphan ini banyak nih ada di obat-obat batuk ya, atau gabungan misalnya buat obat-obat flu dan batuk. Dia tidak mempunyai sifat analgetik dan ketergantungan ya, kecuali kalau dalam dosis yang tinggi. Nah, ini sudah mulai disalahgunakan oleh sebagian masyarakat yang dia mengoplos ya dextrometorphan dalam jumlah banyak, lalu diminum, itu bisa menyebabkan fly ya, ketergantungan addiction gitu ya. Jadi ini sekarang agak sulit dijual bebas, jadi harus dengan resep dokter seperti yang kodein juga.
Efektif dosisnya 30 mg ya, 4-8 jam ya, untuk anak juga bisa diberikan. Selanjutnya adalah butamirat sitrat, ini bekerja pada sentral dan perifer. Pada sentral ini menekan pusat refleks, dan di perifer dapat bronkospasmolitik dan antiinflamasinya dapat menyebabkan dia berfungsi sebagai antitusif yang non narkotik. Dia dapat ditoleransi dengan baik oleh penderita, biasanya tidak menimbulkan efek samping yang tadi seperti kodein, yaitu konstipasi, mual, muntah, penekanan susunan saraf pusat. Ya, dia dapat digunakan dalam jangka panjang dan juga memperbaiki fungsi paru. Selanjutnya adalah difenhidramin, ini termasuk golongan antihistamin ya. Jadi manfaatnya dapat mengurangi batuk kronik pada bronkitis. Efek sampingnya bisa mengantuk, kekeringan pada mulut, hidung gitu ya. Dan ini mempunyai efek antikolinergik, makanya harus hati-hati pada penderita glaukoma, retensi urin dan gangguan fungsi paru. Dosisnya dapat terlihat di sini. Selanjutnya adalah noscapin. Noscapin tidak mempunyai efek adiksi, dan karena walaupun dia masuk dalam golongan alkaloid opiat ya, dia dapat menekan batuk ya sebanding dengan kodein, dan kadang-kadang memberikan efek alergi akut gitu ya, dan konjungtivitis. Tadi adalah antitusif, sekarang ekspektoran. Ekspektoran itu di gambarnya nih, dia nggak bisa keluar mukosanya gitu ya. Jadi ekspektoran adalah obat yang meningkatkan jumlah cairan dan merangsang pengeluaran sekret dari saluran nafas melalui batuk. Jadi dirangsang agar dapat keluar riaknya gitu ya. Mekanisme ekspektoran di sini adalah dapat melalui refleks vagal. Mekanisme ekspektoran melalui refleks vagal gaster ya. Jadi dia bagaimana untuk dapat memuntahkan gitu ya dari mukosanya. Lalu simulasi topikal dengan inhalasi zat dapat juga dengan perangsangan vagal cleanser mukosa bronkus dan perangsangan medula dari sistem saraf. Refleks vagal gaster adalah dia merangsang pengeluaran cairan bronkus, di mana menggunakan reseptor dari vagal gaster ya, lalu dengan persarafan vagal kelenjar mukosa bronkus sebagai efferentnya. Termasuk dalam golongan ini adalah amonium klorida, kalium iodida, guanifesin atau glyceryl guaiacolat, natrium nitrat, dan IPK. Yang pertama adalah amonium klorida. Amonium klorida ini digunakan sebagai ekspektoran yang dapat berefek diuresis lemah dan menyebabkan asidosis. Jadi dia dapat merangsang gerakan silia, meningkatkan sekresi dahak atau mukosa. Jadi banyaknya terdapat pada obat batuk hitam, ya. Obat batuk hitam yang mengencerkan dahak sehingga dia bisa keluar mukosanya. Pada dosis besar di anak-anak dia dapat menyebabkan mual, muntah karena perangsangan mukosa. Oke, lanjut ke kalium iodida. Ini kalium itu adalah ekspektoran yang sangat sudah lama digunakan ya pada penderita asma dan bronkitis kronik. Dia efek sampingnya dapat menyebabkan angioderma, urtikaria, purpura trombotik gitu ya. Dan jangan digunakan untuk ya kontraindikasi untuk wanita hamil, masa laktasi dan pubertas. Selanjutnya adalah IPK radix. Ini dari akar tanaman ya, dari Psychotria IPK quanqua ya. Jadi dia merangsang sekret bronkus juga sebagai ekspektoran. Ya, efek sampingnya bisa menyebabkan mual muntah dalam dosis yang besar. Lalu Succus liquorite, ini adalah obat batuk hitam dari ekstrak akar manis Glyceria glabra. Ini hati-hati juga dapat menyebabkan odem, gangguan keseimbangan elektrolit sampai menyebabkan hipertensi. Mukolitik adalah obat yang membuat mukos menjadi lebih cair, ya, sehingga dapat dibatukan ya, tambah dengan ekspektorat. Jadi efek sampingnya kalau emang dia jadi cair kan pengen dimuntahkan, tapi jadi efek sampingnya adalah jadi mual muntah gitu. Obat ini masih dibolehkan untuk wanita hamil dan menyusui, tapi di bawah pengawasan dokter. Contohnya adalah ambroxol dan bromhexin. Ya, di sini adalah dosisnya pada dewasa dan anak-anak.
Jadi klasifikasi secara umum untuk obat batuk di sini ada obat berdahak, contohnya ada glyceryl goyakolat, amonium klorida, IPK pada ekspektoran. Lalu mukolitik adalah ambroxol, bromhexin, acetilcysteine. Untuk batuk kering ya termasuk narkotik adalah kodein, morfin, dimorfin, dan narkotik adalah dextrometorphan dan noscapin. Oke, itu adalah obat batuk. Sekarang kita masuk ke dekongestan atau obat pilek. Dekongestan itu terdiri dari dekongestan yang sistemik dan topikal. Untuk yang dekongestan yang sistemik, ini contohnya adalah fenilpropanolamin, phenylefrin, efedrin, pseudoefedrin, gitu ya. Jadi dekongestan sistemik diberikan secara oral melalui mulut. Meskipun efeknya tidak secepat topikal, tapi dia tidak mengiritasi hidung karena tidak langsung topikal di hidung. Ya. Jenisnya yang sering digunakan salah satunya adalah efedrin dan fenilpropanolamin, namun dia dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gitu ya. Jadi memang harus di bawah pengawasan dokter sebenarnya, walaupun dia sering dijual di pasaran, gitu ya. Fenilpropanolamin, contoh dari dekongestan sistemik, ini dapat melonggarkan hidung yang tersumbat. Kenapa? Karena menciutkan pembuluh darah di sekitar mukosa hidung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer. Di samping sebagai dekongestan, dia menghilangkan sumbatan, juga menekan nafsu makan. Ya, jadi fenilpropanolamin ini mirip dengan pseudoefedrin, di mana potensinya hampir sama dalam merangsang susunan saraf pusat. Selanjutnya adalah pseudoefedrin. Mekanismenya menstimulasi secara langsung reseptor alfa-1 adrenergic pada pembuluh darah mukosa sel nafas bagian atas, sehingga terjadi vasokonstriksi dan menciutkan dari mukosa hidung. Dia menstimulasi reseptor beta energik sehingga dapat menyebabkan relaksasi bronkus dan peningkatan kontraksi juga laju jantung. Efek sampingnya dapat menyebabkan hipertensi, palpitasi tadi ya karena peningkatan kontraksi jantung ya, nausea, takikardi, aritmia, angina, tremor, gitu juga suka ada yang tremor minum pseudoefedrin ini. Di sediaan bebas di masyarakat banyak nih pseudoefedrin ya, di obat-obat flu gitu ya. Nah, ini dapat menyebabkan tremor, palpitasi, hipertensi gitu. Ya. Oke. Selanjutnya adalah phenylefrin, juga khasiatnya sebagai kongestan, menciutkan selaputan dari hidung ya. Obat ini dapat meningkatkan tekanan darah juga sehingga harus hati-hati pada penderita hipertensi. Selanjutnya adalah dekongestan topikal. Ya, topikal berarti langsung di selaputan dari hidung. Digunakan pada rinitis akut ya, pada peradangan selaput lendir hidung, di mana bentuknya bisa berupa inhaler, biasanya inhaler atau tetes hidung atau balsem atau semprot hidung gitu ya. Tidak menyebabkan atau sedikit menyebabkan absorpsi secara sistemik. Contohnya apa? Contohnya adalah oksimetazolin, siklometazolin yang derivat dari imidazolin ya. Terus efek sampingnya bisa menyebabkan rasa terbakar, bersin-bersin gitu ya, perih, kering, karena langsung topikal di selaput lendirnya. Jadi kalau emang dia sensitif, dia bisa menyebabkan nyeri karena rasa terbakar. Dilarang pada bayi dan anak karena dapat menyebabkan depresi susunan saraf pusat, dan juga harus dalam pantauan ya, tidak boleh lebih dari 5 hari berturut-turut gitu ya. Karena bisa malah menyebabkan rinitis medikamentosa, rinitis yang disebabkan karena penggunaan obat yang tidak terkendali gitu ya. Lalu selanjutnya derivat imidazolin, sejauh ini memiliki efek alfa adrenergic yang langsung, di mana menyebabkan vasokonstriksi tanpa menstimulasi susunan saraf pusat. Contohnya derivat imidazolin adalah napazolin, siklometazolin, oksimetazolin, dan tetrahidrozolin. Ini banyak ya kayak oksimetazolin biasanya ya, banyak di pasaran ya. Oksimetazolin ini bekerja langsung terhadap reseptor alfa tanpa efek reseptor beta. Diteteskan ya, terjadi vasokonstriksi mukosa yang bengkak dan bertahan sekitar 3-5 jam. Efek sampingnya bisa kalau sensitif ya, bisa menyebabkan rasa terbakar, iritasi, bersin-bersin gitu ya. Adalah beberapa nama paten dapat dilihat, diberikan beberapa tetes ya, 2-3 tetes pada setiap lubang hidung. Selanjutnya nafazolin, ini sifatnya sama, kerjanya tapi lebih singkat ya, bisa di bawah 3 jam ya, rata-rata 3 jam.
Dia itu aktivitasnya adalah alfa adrenergic, bekerja pada reseptor di arteri konjungtiva menjadi konstriksi sehingga menyebabkan penyumbatan atau kongesti. Oke, kita lanjutkan ke antihistamin atau alergi. Kita ketahui bahwa histamin adalah substansi endogen yang mempunyai pengaruh kuat terhadap sistem organ, di mana dia menghambat dari reseptor histamin ya. Kalau antihistamin berarti reseptor histamin yang dihambat. Di paru-paru dia menyebabkan bronkokonstriksi, di GI tract dia bisa menyebabkan peningkatan dari sekresi asam lambung. Contohnya golongan pertama adalah alkilamin ya, kita juga sebut dengan CTM, klorperinaramin, klorpeniramin, maleat ya, CTM gitu ya. Lalu ada juga dipenhidramin atau benadryl, itu ada golongan dari etanolamin. Lalu ada prometazin dari golongan penotiazin. Jadi ada beberapa generasi, beberapa golongan dari antihistamin. Di sini juga ada dimenhidrinat ya. Dia dimenhidrinat itu seperti obat yang kita dapat gunakan juga untuk motion sickness ya, kayak Antimo gitu ya, yang nama dagangnya digunakan untuk supaya dia tidak mual muntah. Lalu generasi terbarunya yang kedua, salah satunya adalah terfenadin, loratadin, cetirizine. Jadi kenapa disebut terbaru? Karena ada manfaat yang lebih tinggi, yaitu dia tidak menyebabkan sedasi atau mengantuk. Tapi relatif untuk yang anak-anak bayi yang batuk, pilek itu dibutuhkan untuk dia bisa istirahat, makanya diperlukan, gitu. Makanya digunakan adalah CTM. Tapi untuk orang yang bekerja dewasa mungkin dia tidak memerlukan istirahat untuk sementara. Jadi karena dia ada kesibukan yang lain, makanya digunakan lortadin misalnya, cetirizine ya, yang dia tidak menyebabkan ngantuk. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.